Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusma Arfiana dengan NIM J500230119. Saya di sini akan menjelaskan tentang mind mapping sel dan epitel yang sudah saya buat. Jadi, sel yang pertama itu ada stereocilium. Jadi stereocilium itu berada pada organ testis bagian epididymis. Nah, dari stereocilium itu yang pertama kita dapat ini bagian terluarnya ada lamina propria dan juga ini bulu-bulu namanya stereocilia. Terus ini ada epitel pseudostratificum kolumner. Yang keempat ini ada yang bagian tengah sini isinya itu sel sperma. Terus yang kedua ada granulum zymogen. Di granulum zymogen sendiri tuh berada pada organ pankreas. Nah, granulum zymogen tuh ada pars exocrine dan yang ini yang merah nih namanya granulum zymogen. Terus yang ketiga ada mucinogen. Mucinogen sendiri itu berada pada organ intestinum tenue atau usus halus. Nah, pada mucinogen sendiri itu terdapat ini yang ini namanya itu mucinogen, pokoknya yang titik sini nih, ini kecil, itu namanya mucinogen. Terus kalau ini dua digabungin ini jadi filifestinalis dan juga ada sel makrofag Peyer's patch. Ini bagian titik ini nih, ini sel itu. Terus yang keempat ada tetes lemak. Tetes lemak sendiri tuh berada pada organ kulit. Nah, tetes lemak sendiri itu tuh ini yang titik hitam itu namanya tetes lemak. Terus yang bagian luarnya sini ini kan hitam tadi, ini tuh tetes lemak, yang bagian luarnya itu ada vakuola. Terus yang sel yang terakhir itu ada makrofag. Nah, makrofag sendiri itu berada pada organ hepar atau hati. Jadi di makrofag itu ada yang pertama itu namanya makrofag. Makrofag sendiri itu yang ini bagian sini, yang titik-titik ini. Terus ada juga ini yang kedua ada hepatosis. Hepatosis itu yang di dalam sini nih, ini yang merah pokoknya. Terus yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma sendiri itu kayak bagian kosong gitu, yang kayak putih itu yang putih itu pokoknya sitoplasma. Terus yang keempat ada sinusoid. Sinusoid itu bagian yang sini. Terus yang kelima ada vena centralis. Kenapa dia disebut vena centralis? Karena ini tuh pembuluh darah kan, ini tuh warnanya merah, pembuluh darah. Terus juga dia tuh ada di sentral sini. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang epitel. Jadi yang pertama itu ada membran basalis. Nah, membran basalis sendiri itu adalah tempat menempelnya sel epitel atau tempat sel epitel melekat. Nah, yang pertama itu tuh ada epitel simplex squamosum. Ini tuh yang sini, ini bagian ini nih, ini yang bentuknya. Terus yang ketiga ada glomerulus. Yang pertama ini ada membran basal. Jadi membran basal sendiri itu tuh yang sini. Terus yang kedua dari jaringan epitel itu adalah epithelium simplex cuboideum. Nah, ini biasanya tuh pada contoh organnya itu yang dipakai adalah glandula tiroida. Jadi di epithelium simplex cuboideum itu yang pertama ada epitel simplex cuboid. Ini tuh ini nih, yang ini kan bentuknya kubus, kuboid itu kubus. Terus yang kedua itu ada follicle thyroid. Follicle thyroid ini yang mencakup semua nih. Terus yang ketiga itu ada massa koloid. Massa koloid itu sendiri yang ada di dalam sini. Yang keempat itu ada sel folikuler. Nah,
ini kan sel folikuler tuh kayak satu, kalau folikel tiroid itu tuh dia tuh banyak gitu loh. Nah ya pokoknya kayak gitu. Terus yang nomor 5 itu ada sel parafolikuler. Terus yang ketiga itu ada epithelium pseudostratificatum kolumner. Itu organ yang dipakai adalah testis pada ductus epididymis. Nah yang pertama itu tuh ada epitel pseudostratificatum kolumner, itu tuh yang ini nih, yang sini pokoknya. Terus yang kedua itu ada membran basalis. Membran basalis sendiri kan tempat melekatnya itu ya epitel. Terus yang ketiga itu ada sel spermanya dia di sini. Terus yang keempat itu ada stereocilia itu tadi kan berbentuk bulu-bulu gitu ya. Terus yang kelima itu ada jaringan ikat. Nah jaringan ikatnya itu di sini. Terus yang keempat itu ada epithelium stratificatum squamosum non cornificatum. Yang pertama itu ada ini jadi epitel tadi itu sendiri. Terus yang kedua ada jaringan ikat. Ini tuh biasanya organnya pada tunika mukosa. Terus yang terakhir itu tuh ada epithelium transisional. Nah transisional tuh kayak gini. Ini yang sudah saya gambar. Jadi epithelium transisional itu contoh organ yang dipakai adalah VO atau vesika urinaria pada vesika urinaria aja. Terus yang itu tuh ada bagian yang nomor 1 itu jaringan ikat, dia jaringan ikatnya di bawah. Terus yang kedua ada epitel transisionalnya itu di sini, dan yang ketiga ada sel permukaan. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.